Anak-anak SMK hebat, di mana saja berada, kita bertemu lagi untuk materi hari ini. Pada hari ini bersama-sama kita akan menghitung volume pekerjaan kayu untuk kusen pintu dan kusen jendela, ya. Jadi dalam gambar sudah terlihat beberapa tipe kusen, baik itu kusen pintu, ya, ada 2 tipe. Kemudian kusen jendela ada 4 tipe yang nantinya kita akan menghitung volumenya. Nah, anak-anak semua, untuk menghitung volume pekerjaan kayu untuk kusen pintu dan jendela, kita bisa menghitungnya dengan menggunakan tabel seperti ini, ya. Tabel ada nomor, ada tipe kusen sampai kepada volume yang akan kita hitung, ya. Nah, kita mulai saja untuk menghitung, ya. Untuk nomor, ya kita ketik saja 1 misalnya, ya. Kemudian untuk tipe kusen, nanti kita akan mengisi jenis kusen yang ingin kita hitung. Jadi misalnya ini pintu 1, ya, kita mau hitung. Jumlah unitnya ada 5, ya. Maka pada kolom ini tipe kusen kita ketik P1, ya. Kemudian untuk jumlah unitnya tadi ada 5, maka kita isi 5, ya, untuk setiap komponen dalam kusen pintu 1, ya, 5, ya. Kemudian untuk jumlah komponen, ya, jumlah komponen itu kita akan lihat. Untuk tiang kita lihat, ya. Untuk tiang itu jumlahnya ada berapa anak-anak? Ada 1, ada 2, ya. Kemudian ambang atas ada 1 dan ambang tengahnya juga ada 1. Maka kita isi pada jumlah komponen ini, ya. Untuk tiang jumlahnya ada 2, ambang atas jumlahnya ada 1, ambang tengah jumlahnya juga ada 1. Kemudian kita lanjut ke total komponen. Nah, untuk total komponen kita tinggal mengalihkan jumlah unit, ya, dengan jumlah komponen. Jadi misalnya untuk tiang berarti 5 dikalikan dengan 2 sama dengan 10. Demikian juga selanjutnya ambang atas 5 dikali 1. Ambang tengah 5 dikali 1, ya. Karena sama, ya, kita tinggal copy rumusnya, ya. Kita enter, ya. Nah, sehingga ini nanti 5 dikali 2 sama dengan 10. Ambang atasnya 5 dikali 1 sama dengan 5. Ambang tengah 5 dikali 1 sama dengan 5. Oke, kita lanjut. Nah, untuk panjang komponen kita harus mengukurnya dari gambar AutoCAD. Misalnya untuk tiang kita lihat, ya. Kita lihat dulu gambarnya untuk tiang seperti ini, ya. Panjangnya 200 ditambah 6 ditambah 40 ditambah 6. Jadi 200 ditambah 40 sama dengan 240. Ditambah 6 sama dengan 246. Ditambah lagi 6 sama dengan 252 cm atau 2,52 meter. Oke. Kemudian kita lihat lagi ukuran panjang dari ambang atas, ya. Kita lihat. Ambang atas kita lihat 10 ditambah 6 ditambah 80 ditambah 6 sama dengan ditambah 10 lagi, ya. Jadi 80 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 100. 100 ditambah 6, 106 ditambah 6 lagi sama dengan 112 cm, ya. Atau 1,12 meter. Kita lanjut untuk ambang tengah, ya. Ambang tengah juga kita lihat gambarnya, ya. Ambang tengah kita lihat, ya. Ini, ya. Dia 80, ambang tengah 80 ditambah 6 ditambah 6. 80 ditambah 12, ya. Sama dengan 92 cm atau 0,92 meter. Oke, kita lanjut untuk panjang total. Kita tinggal kalikan total komponen atau jumlah batang ini, ya, dikalikan dengan panjang satu komponen. Jadi misalnya untuk tiang berarti sama dengan 10, ya, total komponennya 10 dikalikan dengan panjang komponennya 2,52 meter. Enter. Kita dapat 25,2. Hal yang sama kita lakukan juga untuk ambang atas dan ambang tengah. Kita tinggal copy rumus ini, ya. Kemudian kita ke bawah dan kita enter. Selesai, ya. Kita sudah mendapatkan panjang total untuk tiang itu 25,2 meter. Ambang atasnya 5,6 meter. Ambang tengahnya 4,6, ya. Jadi nanti dalam mengerjakan anak-anak tinggal melihat, ya, keterangan
pada bagian atas ya. Misalnya untuk keterangan kolom 6 ini diperoleh dari perkalian kolom 4 dikali dengan kolom 5. Sementara untuk kolom 8 ini hasilnya diperoleh dari perkalian antara nilai kolom 6 dikalikan dengan nilai kolom 7. Oke? Paham? Kita lanjut ke nomor 2. Kita lihat. Kita nomor 2 ini kita mau hitung yang mana? Oke, misalnya kita menghitung pintu 2 ya. Pintu 2 ini komponennya ada tiang ya, tiangnya ada 2, kemudian ambang atas ada 1 ya. Jumlah unitnya ada 10 ya. Kita isi pada tabel ya. Kita isi dulu jumlah unit 10 untuk tiang, ambang atasnya juga ada 10. Kemudian jumlah komponen, tiang tadi jumlahnya berapa anak-anak? Ada 2, kita isi 2. Ambang atas tadi jumlahnya berapa anak-anak? 1, kita isi 1 ya. Ini karena tadi kita sudah copy rumus maka dia sudah terisi secara otomatis ya. 10 dikali 2 sama dengan 20, 10 dikali 1 sama dengan 10. Oke, kemudian untuk panjang komponen kita kembali lagi ke gambar ya. Di gambar kita lihat untuk tiang ada 200 ditambah 6 sama dengan 206 cm ya, atau 2,06. Oke, selesai ya, 2,06. Kemudian untuk ambang atas kita lihat lagi ukurannya ya. Ukuran ambang atas untuk P2 80 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 100. 100 ditambah 6 ditambah lagi 6 sama dengan 112 cm atau 1,12 meter. Ya, ini juga karena kita sudah pasang rumusnya ya, maka kita sudah mendapatkan panjang totalnya ya. Panjang total 20 dikali 2,06 sama dengan 41,2 meter. 10 dikali 1,12 sama dengan 11,2. Nah ini kita harus isi tadi adalah pintu 2 ya, kita lupa tadi. Oke. Kemudian kita lanjut ke nomor 3 ya. Nomor 3 ini kita mau menghitung yang mana? Oh ya, kita mau menghitung jendela ya, tipe jendela 1 ya, jendela 1. Jumlah unitnya ada 5 ya, kita isi ya. Ini adalah jendela 3, jendela 1 ya. Kemudian jumlah unitnya tadi ada berapa? Ada 5, kita isi ya. Kita isi sesuai dengan jumlah unitnya. Nah, kemudian kita lihat untuk jendela 3 ini komponennya terdiri dari ada tiang ya. Tiang itu ada 3 ya, ada 3. Ambang atas 1, kemudian ambang tengah juga ada 1, kemudian ambang bawah juga 1 ya. Kita isi pada tabel Excel ya. Jadi untuk tiang tadi ada jumlahnya berapa anak-anak? Ada 3, kita isi 3. Ambang atasnya ada 1, kita isi 1. Ambang tengahnya 1, kita isi 1. Dan ambang bawah juga 1, kita isi 1. Oke. Nah, secara otomatis total komponen sudah terisi ya, karena sudah menggunakan rumus 5 dikali 3 15 ya, 5 kali 1 sama dengan 5 sampai kepada ambang bawah 5 kali 1 sama dengan 5. Jadi ada 5 batang ya. Kita lanjut ke panjang komponen. Kita lihat dulu panjang tiang jendela. Kita lihat ya. Kita hitung ya. 120 ditambah 40 sama dengan 160 ya. 160 ditambah 6, 18 ya. Jadi 160 ditambah 18 sama dengan 178 atau 1,78 meter ya, kita isi. Kemudian kita lihat lagi ambang atas. Ambang atas ini panjangnya sama dengan ambang bawah ya. 60 ditambah 60 120 ditambah 10 130 ditambah 10 140 ditambah 6 ditambah 18. 140 ditambah dengan 18 sama dengan 158 atau 1,58. Oke, selesai. Kemudian ini ukurannya ambang atas ya. Ini sama dengan ambang bawah. Kita tinggal isi 1,58. Oke anak-anak, kita lanjut ke ambang tengah. Kita hitung dulu ukurannya ya, panjangnya ya. Ambang tengah ya, dia dari sini 60 sampai 60 ya. Berarti 60 ditambah 60 sama dengan 120. Ditambah 6, ditambah 6, ditambah 6 ya. Atau 60, 120 ditambah 18. Sama dengan 138 atau 1,38. Kita enter. Nah, ini juga panjangnya sudah terisi secara otomatis karena kita sudah memasang rumus tadi ya.
Jadi misalnya untuk tiang 26,7 ini diperoleh dari 15 batang dikali dengan panjang satu komponen 1,78. Ya, demikian juga ini 5 kali 1,58 sama dengan 7,9. Oke, coba kita tambah lagi satu ya, 4 ya. Yang keempat ini kita mau hitung jendela yang mana ya. Oke, misalnya kita mau menghitung jendela tipe 2. Tipe 2 ada berapa unit? Ada 15. Oke, kita isi ya. Kita pada bagian ini kita ketik J2. Kemudian jumlah unitnya tadi unitnya ada 15 ya. Kita ketik 15, 15 dan 15 ya. Nah, untuk jendela 2 kita lihat komponennya ya. Komponennya terdiri dari tiang ya, ada 2. Kemudian ada ambang atas dan ambang bawah. Oke, kita isi ya. Nah, jadi tiang ada 2. Ambang atasnya 1 dan ambang bawahnya 1. Oke. Jadi juga total komponennya sudah 15 dikali 2 tiang sama dengan 30 batang. 15 unit dikali 1 batang 15 sama dengan 15. 15 lagi dikali 1 sama dengan 15. Oke. Kita menghitung lagi panjang komponen. Kita lihat untuk panjang tiangnya ya. Tiang ini 180, oke. Ditambah 6 ya. 180 ditambah 12. Sama dengan 192 atau 1,92 meter. Ya, maka totalnya 30 dikali 1,92 sama dengan 57,6 meter. Kita hitung lagi ukuran ambang atas dan ambang bawah ya. Ambang atas, ambang bawah 60 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 80 ya. 80 ditambah 6 sama dengan 80 tambah 12 sama dengan 92 cm. Atau berapa? 0,92 meter ya. Jadi ambang atas sama dengan ambang bawah ya. 0,92. Selesai kita hitung ya. Misalnya kita cukup saja dulu menghitung sampai jendela nomor 4 ya. Ada pintu 1, pintu 2, jendela 1 dan jendela 2 ya. Nanti kalau sudah selesai kita hitung semua, langkah berikutnya adalah kita menghitung panjang total ya. Panjang total dari panjang kayu kusen tadi ya. Kita tinggal sama dengan zoom ya. Kita sorot dari atas ke bawah. Ya, sampai paling bawah. Oke, kita enter. Maka di sini sudah terlihat panjang total kayu untuk pintu 1, pintu 2, jendela 1 dan jendela 2 adalah 222,4 meter. Oke, dipahami ya? Sekarang kita ingin menghitung volume. Volume kayu itu diperoleh dari panjang total ini dikalikan dengan ukuran penampang kayu, B dikali H. Nah, kita lihat dulu ukuran penampangnya. B-nya adalah 6 cm atau 0,06 meter dan H-nya adalah 12 cm atau 0,12. Maka pada kolom B ini kita ketik 0,06 meter dan pada kolom H-nya 0,12 ya. Maka untuk volume kayu kusennya ya sama dengan panjang ya 222,4 meter dikali 0,06 dikali 0,12. Kita akan mendapatkan 1,60 meter kubik. Ini volume pekerjaan kayu kusen untuk pintu 1, pintu 2, jendela 1 dan jendela 2 yang sudah kita hitung. Volumenya adalah 160. Ulangi, volumenya adalah 1,60 meter kubik. Oke. Nah, selanjutnya nanti coba kita mau menghitung. Kita ingin menghitung kalau jumlah batang kayunya berapa yang akan kita pakai untuk kebutuhan kayu 1,60 meter kubik. Nah, maka kita harus menghitung jumlah kayu balok dalam 1 meter kubik. Anak-anak, dalam pertemuan sebelumnya sudah disampaikan bahwa jumlah kayu balok dalam 1 meter kubik itu diperoleh dari 1 meter kubik dibagi dengan ukuran kayu B dikali H dikali L. Nah, sehingga sesuai dengan ukuran kayu yang kita pakai, ini adalah penampangnya 6/12 cm. Kemudian misalnya ukuran kayu yang ada di pasaran panjangnya adalah 4 meter ya. Maka nanti kita diminta untuk menghitung ya, berapa batang kayu untuk
dalam setiap meter kubik untuk kayu berukuran 6 cm kali 12 cm kali 400 cm. Ya. Maka kita tinggal menghitung jumlah batang sama dengan 1 dibagi dengan 0,06 dikali 0,12 dan dikali 4. Ya. Maka kita bisa menghitung ya. Ini sama dengan 1 ya, 1 meter kubik ya, dibagi dengan ukuran kayu 0,06 dikali 0,12 dikali 4 meter ya. Maka kita akan mendapatkan 34,72 batang. Kita bulatkan menjadi 35 batang. Artinya bahwa kayu berukuran 6 cm dikali 12 cm dikali 400 cm 1 meter kubiknya itu jumlahnya sama dengan 35 batang. Bisa dipahami ya? Oke. Anak-anak semua, kita kemudian akan menghitung jumlah kebutuhan kayunya. Ya. Jika dalam pekerjaan kusen, jika 1 meter kubik pekerjaan kusen itu ya, dia membutuhkan 1,20 meter kubik ya, 1,20 meter kubik. Ini biasanya dalam analisa itu sudah ada ya, 1,20. Maka jumlah kayu ya, jumlah volume kayu untuk kusen pintu 1, pintu 2, jendela 1 dan jendela 2 adalah sama dengan kebutuhan 1 meter kubiknya adalah 1,20 ya, dikalikan dengan volume kayu kusen tadi 1,60 ya, 1,60 ya. Oke, maka ini sama dengan volumenya sama dengan 1,2 dikali dengan 1,60. Kita akan mendapatkan 1,92 meter kubik. Jadi Pak ulangi, 1,92 ini diperoleh dari jumlah kebutuhan kayu untuk setiap meter kubiknya 1,2 dikalikan dengan volume kusen yang sudah kita hitung tadi 1,60. Nah, sehingga 1,2 dikali 1,6 sama dengan 1,92 meter kubik. Pertanyaan lanjutannya adalah 1,92 ini identik dengan berapa batang kayu ya? Maka kita tinggal kalikan ya. Jumlah batang kayu sama dengan 1,92 ya dikalikan dengan jumlah batang kayu ya dalam ukuran kayu 6 kali 12 kali 400 tadi jumlahnya adalah 35. Maka tinggal dikalikan 1,92 kali 35 batang. Maka kita akan mendapatkan 67,20 batang. Oke, kita bulatkan menjadi 68 batang ya. Jadi untuk mengerjakan kusen kayu, kusen pintu 1, pintu 2, jendela 1 dan jendela 2 itu jumlah kayunya adalah 1,92 meter kubik atau identik dengan 68 batang. Bisa dipahami ya? Perhitungannya tidak terlalu sulit, gampang. Silakan anak-anak bisa memahami, belajar lebih tekun, lebih teliti sehingga bisa dipahami dengan baik. Oke, selamat belajar. SMK bisa, SMK hebat, Indonesia maju.